ekoenzim hari pertama. Pembukaan ekoenzim hari kedua. Pembukaan ekoenzim hari ketiga. Pembukaan ekoenzim hari keempat. Pembukaan ekoenzim hari kelima. Pembukaan ekoenzim hari ke-6. Pembukaan ekoenzim hari ke-7. Pembukaan ekoenzim hari ke-8. Pembukaan ekoenzim hari ke-9. Pembukaan ekoenzim hari ke-10. Pembukaan ekoenzim hari ke-11. Pembukaan ekoenzim hari ke-12. Pembukaan ekoenzim hari ke-13. Pembukaan ekoenzim hari ke-14. Pembukaan ekoenzim hari ke-15. Pembukaan ekoenzim hari ke-16.
Pembukaan ekoenzim hari ke-17. Pembukaan ekoenzim hari ke-18. Pembukaan ekoenzim hari ke-19. Pembukaan ekoenzim hari ke-20. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pemanenan ekoenzim yang telah saya buat 3 bulan lalu. Lalu ada alat bahan, yaitu ada wadah tempat menyimpan ekoenzim 3 bulan lalu, wadahnya untuk menaruh cairan dan menaruh ampas ekoenzim. Lalu ini gas ukur nanti untuk menuangkan cairannya ini ke dalam botol plastik ini menggunakan corong juga. Lalu di sini ada saringan untuk menyaring ampas-ampas dari ekoenzim. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah kedua kita adalah kita akan menuangkan isi ekoenzim ini ke dalam baskom ini. Lalu saya akan menyaringnya dengan saringan yang berbentuk seperti ini. Kita juga bisa menggunakan gelas ukur ini untuk menuangkannya secara pelan-pelan dan perlahan agar tidak tumpah kemana-mana. Bila terasa penuh, kita akan menyisihkan dulu ke tempat satunya lagi untuk menaruh ampasnya. Tetapi sebelum itu kita harus memastikan agar tidak ada cairan yang tumpah. Kita harus mendekatkan kedua baskom ini agar tidak ada yang tumpah. Langsung kita lanjutkan lagi. Kalau kita lihat tadi warnanya dan baunya, ini baunya sudah bau khas tape dan khas fermentasi, dan ini juga warnanya sudah cukup berubah dari awal pembuatan. Karena pembuatan itu warna coklatnya ini lebih pekat daripada warna coklat yang sekarang. Sekarang kita akan membuka ini, lalu akan memasukkan cairan ekoenzim ini ke dalam botol ini menggunakan corong ini yang berwarna biru, dan kita akan juga menggunakan gelas ukur ini untuk menuangkannya perlahan seperti tadi. Agar tidak tumpah, kita harus melakukannya secara perlahan.
Ini dia tadi adalah hasil dari panenan saya, dan sisanya ini akan saya masukkan ke dalam botol yang lebih kecil agar ideal dan sesuai serta appropriate dengan ukuran ini, sisanya ini. Karena volume sisanya ini hanya tinggal segini. Kira-kira saya juga nggak tahu. Tapi ini akan kita usahakan appropriate dengan ukuran dan volumenya dari sisanya cairan ini. Setelah tadi sudah menyelesaikan pemanenan ekoenzim, kita harus merapikan semua alat dan apapun yang sudah kita gunakan, dan serta membersihkan noda-noda serta cairan yang tumpah-tumpah. Sekian proses praktik pemanenan ekoenzim yang telah saya buat 3 bulan lalu. Terima kasih. Refleksi. Hasil ekoenzim yang saya buat sudah sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Cairannya sudah berubah menjadi jernih kecoklatan, aromanya asam manis khas fermentasi, dan prosesnya berjalan tanpa muncul jamur yang berbahaya. Perubahan warna dan bau tersebut menunjukkan bahwa fermentasi berlangsung dengan baik dan benar, dan menunjukkan bahwa fermentasi berlangsung dengan baik juga. Hingga saya merasa bahwa langkah-langkah yang sudah saya lakukan ini sudah tepat semuanya. Saya tidak mengalami kendala selama berproses pembuatannya. Hanya ada hal-hal kecil seperti mengecek botol secara rutin, memastikan tutupnya tidak terlalu rapat, dan menjaga agar tidak ada udara berlebih. Selain itu, ini hal kecil lainnya adalah seperti ketidakdisiplinan saya membuka wadahnya setiap minggu atau setiap hari atau setiap periode waktu tertentu. Tapi hal-hal tersebut bisa saya atasi dengan baik dan benar. Justru pengecekan ini membuat saya lebih paham bagaimana proses fermentasi berlangsung. Melalui kegiatan ini, saya semakin menyadari pentingnya mengolah sampah organik. Saya menyadari juga bahwa sampah dapur yang saya buang selama ini ternyata bisa diolah dan bisa dimanfaatkan kembali menjadi pengurang bau dan pupuk cair serta pembersih alami. Kegiatan ini juga membuat saya lebih disiplin, lebih peduli lingkungan, dan karena saya juga melihat sendiri bahwa limbah organik bisa dimanfaatkan kembali dan membantu mengurangi pencemaran apapun.